Bapak Ibu yang punya HP boleh difoto aja, kalau ada malas catat ke kamar apa dulu. Nanti filenya dikasih Pak Robi. Udah deh. Udah mulai. Udah mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kemudahan agar kaki kita lebih ringan melangkah ketika mengikuti kegiatan MGMP pada hari Jumat yang Jumat berkah ini. Bapak Ibu, hari ini izin saya Pamula Tisnasuri, saya guru SMP Negeri 4 Pekanbaru, dan saya adalah fasilitator angkatan 13 sekaligus CGP Rekognisi angkatan 8 Kota Pekanbaru. Izin untuk menyampaikan diseminasi tentang disiplin positif, yaitu bertujuan aksi nyata dalam modul 1 titik. Nah Bapak Ibu, izin kita ice breaking sebentar, melatih konsentrasi Bapak Ibu. Mungkin ini sudah Bapak Ibu pernah lakukan, tapi izin mengulang sekali lagi agar lebih bersemangat. Nah Bapak Ibu, ketika saya mengucapkan selamat pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Selamat pagi. Kalau selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak bertepuk tangan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, selamat siang, sore, malam. Oke, selamat pagi, siang, malam Bapak. Oke, kita coba sekali lagi. Insya Allah semuanya fokus. Selamat sore, siang, pagi, malam. Asik. Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat malam. Masih ada selamat pagi, siang, malam. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa. Artinya Bapak Ibu masih fokus, konsentrasi. Sudah sarapan Bapak Ibu? Belum ya? Oh santai, ada ketua FGMP kita. Bentar lagi saudara datang. Ini kan puasa Suro nih. Oh iya puasa, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, izin tema kali ini yaitu disiplin positif. Diskusi kita hari ini yang pertama yaitu memahami paradigma belajar. Nah Bapak Ibu, kita tahu sendiri kita sudah mengalami pergeseran sedikit tentang kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Yang kedua, kita akan membicarakan atau diskusi tentang disiplin positif. Nah dari kalimat disiplin aja kita sudah tahu bagaimana apa itu disiplin, dan positif itu suatu hal yang positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu semuanya pasti kita hidup itu punya motivasi. Nah kita akan diskusi tentang itu nanti. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Setiap kita manusia pasti memiliki kebutuhan, makan, minum, dihargai, kesenangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan diskusi soal itu. Kemudian yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Nah ini tadi sudah sempat saya sampaikan, posisi kontrol guru itu sebagai apa di segi restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Tadi yang saya sampaikan juga ada kesepakatan kelas dan kebijakan universal. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kenapa dibilang segitiga? Berarti nanti ada 3 tahap. Oke? Lanjut untuk paradigma belajar. Paradigma belajar adalah hal yang sangat penting bagi kita. Karena dengan mengubah paradigma itu sendiri kita mampu bahwasanya kita sebagai guru bisa mengantarkan murid kepada tujuan pendidikan. Paradigma belajar itu bisa kita mulai dari posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid untuk tingkah laku disiplin positif. Nah Bapak Ibu izin, ini paradigma itu mindset ya ibaratnya ya. Jadi kita itu posisi kontrolnya sebagai apa pada murid, sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai, tujuan pendidikan itu tercapai. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu anak dapat bahagia dan selamat hingga akhir. Jadi kita itu yang penting ngajar tuh bahagia yang pertama. Kalau anak tidak bahagia, pasti nggak suka gitu kan. Jadi bahagia dulu. Oke, lanjut Bapak. Nah ini menurut teman dekat saya ya, Stephen R. Covey, ini teman dekat nih. Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi memulai dari diri sendiri, merubah perilaku dari diri sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah
rasa acuan kita, pedomannya ibaratnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti kita harus membuka mindset. Sudut pandangnya nggak cuma satu, luas. Silakan lanjut lagi. Oke. Nah, ini ada stimulus respon, teori kontrol. Bapak Ibu terbaca? Terbaca. Oke. Stimulus kontrol, realitas atau kebutuhan kita yang sama. Kalau teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak kebutuhannya berbeda-beda. Karena kita sama-sama guru olahraga, pasti kebutuhannya beda. Tapi kita kadang pikirnya, oh ya sama-sama butuh ini. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sadar teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya di pikiran kita tuh, oh kalau yang pakai sepatu hitam, kaos kaki hitam itu benar tertib gitu kan? Itu stimulus kontrol. Nah, teori kontrol ya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, bisa jadi siswa itu aku maunya kaos kaki putih aja lah, lebih matching sama bajunya kayak gitu. Jadi setiap orang tuh punya pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita sepakat bahwa tidak bisa setiap orang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini Bapak Ibu, terkadang kita yang memaksakan diri yang ini. Ketika diskusi berpendapat, kita ingin orang tuh sepakat dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Nanti sakit hati kita. Jadi kita, oh oke, pandanganmu seperti itu, kita beda, stop. Tidak perlu debat kusir, ibaratnya seperti itu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, misalnya ada siswa yang sukanya lompat pagar. Nih, kemarin saya waktu di situ ada di SMP 10 yang itu. Nah, mungkin dia tuh punya tujuan, jadi kita perlu tanya, sebenarnya tujuanmu ngapain sih kayak gini? Nah, itu dia. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita merasa bisa mengontrol siswa. Baris dan lain sebagainya. Kita kan merasa tuh. Padahal posisi kontrol itu ada di orang lain, di diri kita. Kita coba Bapak Ibu genggam tangan. Kalau Bapak Ibu pengen buka, pasti dibuka kan. Tapi kalau diperintahkan tutup. Yang kontrol siapa? Kita kan. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu di kita, bukan di orang lain, bukan kita yang dikontrol. Kecuali mungkin ini ya, birokrasi. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti yang dikatakan tadi. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, tadi itu kolaborasi bersatu gitu ya, dan konsensus bareng-bareng gitu, itu memunculkan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak harus dipaksa. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, sekarang model berpikirnya menang-menang. Kalau di guru penggerak, ini kalau kata Pak Irwan, maju bersama, bergerak bersama, kolaborasi bersama. Jadi menang sama-sama. Tapi kalau di olahraga mungkin nggak bisa. Saya pernah tanya nih, Bu, kenapa nggak boleh ada pertandingan? Nanti gimana? Oh, beda. Ini soalnya tujuannya untuk prestasi. Tapi kalau di pembelajaran itu tidak boleh ada yang menang kalah, menang-menang ibaratnya kayak gitu. Itu untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk mengukur, kalau ukur prestasi anak ya mau nggak mau kita olahraga pakai itu gitu. Oke, lanjut, disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang dipikirkan oleh kita? Apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu kalau dengan kata disiplin? Silakan. Taat disiplin. Oh ya, taat aturan. Oke, satu. Ada lagi? Intinya taat ya. Intinya tuh manut. Manut apa bahasa Indonesia? Ikut, patuh. Patuh. Oke, hukuman, apalagi Pak? Tata tertib, peraturan, lanjut lagi dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin disiplin pasti ada hukuman, ada peraturan, ada tata tertib. Itu pasti kedisiplin akan tercipta dari ketiga ini. Benar nggak Bapak Ibu? Kita pakai helm karena ada aturannya, tapi ada juga yang pakai helm bukan karena aturan, tapi karena keselamatan. Nah, ini yang akan kita bahas. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi memaksa ini kalimatnya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi rasanya, aku harus bangun
pagi masuk jam 7, ya berarti kalau nggak kayak gitu dihukum. Keterpaksaan, jadi mindsetnya udah, oh nggak nyaman nih, harus disiplin, nggak nyaman. Bapak pendidikan kita di Aja Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan dengan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana mereka. Ini maksudnya ini agak muter-muter di kalimatnya, rempong, tapi intinya begini Bapak Ibu. Ketika kita sudah mendisiplinkan diri, maka orang lain tidak perlu mendisiplinkan. Misalnya Bapak Ibu, andai kata nggak ada kepala sekolah, tetap ngajar jam 7 nggak? Atau jam 8, 9, tetap kan? Nggak ada capsek tetap kan? Berarti disiplin itu sudah self disiplin. Capsek nggak akan bisa mengatur kita masuk jam 7. Enggak, mohon maaf, saya udah jam 7 duluan, nggak perlu Bapak Ibu atur gitu. Nah, itu mungkin maksud dari self disiplin, itu salah satu contoh. Oke, lanjut Pak. Oke, 9 pilar karakter Indonesian Heritage. Misalnya Bapak Ibu, andai kata nggak ada kepala sekolah, tetap ngajar jam 7 nggak? Atau jam 8, 9, tetap kan? Nggak ada capsek tetap kan? Berarti disiplin itu sudah self disiplin. Capsek nggak akan bisa mengatur kita masuk jam 7. Enggak, mohon maaf, saya udah jam 7 duluan, nggak perlu Bapak Ibu atur gitu. Nah, itu mungkin maksud dari self disiplin, itu salah satu contoh. Oke, lanjut Pak. Oke, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri. Ini adalah sifat-sifat yang apa ya, positif semua lah. Udah malaikat sudah kalau udah semua ini Pak. Iya, kita manusia biasa pasti, tapi yang saya yakin adalah guru olahragani, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, kesatuan. Nah, itu Bapak Ibu disiplin positif yang diharapkan ini. Ya, lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia ini menurut teman akrab saya lagi, dia ada dosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, disiplin tadi. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita ditanya, kamu melakukan ini untuk apa? Awal-awalnya kadang-kadang siswa itu nomor 2. Ada yang 1, tidak datang sekolah tepat waktu biar nggak dihukum. Belajar pintar juara 1 biar dapat hadiah. Nah, itu awal-awalnya kita kayak gitu. Tapi kalau saya yakin Bapak Ibu ini sudah di tahap ketiga, bener nggak? Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena Bapak Ibu memang pantas di situ, menghargai diri bahwa aku harus begini. Jadi nggak harus orang lain menyuruhku ikut pendidikan guru penggerak. Saya sadar diri kok ikut CGP gitu, misalnya seperti contohnya Pak Robi yang di depan ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak bahwa Bapak Ibu itu motivasi perilakunya sudah di nomor 3? Bener ya? Bener Bapak Ibu ya? Siap. Ya, saya yakin nomor 2-nya masih ada. Saya ikut guru berprestasi juga biar menang, dapat juara, dapat duit ya, ibaratnya gitu. Tapi kan untuk mencapai nomor 2 itu Pak Irwan ya, Pak Irwan juga guru pres. Nomor 3 dulu, oke, memang saya senang melakukan ini gitu kan. Ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin nomor 3, Bapak Ibu motivasi perilakunya menjadi orang yang mereka inginkan. Pasti kita punya tujuan hidup. Aku nggak mau disebut guru pemarah, nggak mau disebut guru yang kalau Bapak itu telat mulu, Bapak itu kosong mulu, nggak mau kan kayak gitu. Jadi kita harus punya image yang baik. Lanjut Pak. Oke, motivasi Bapak Ibu ini sudah tahu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsiknya dari dalam dan ekstrinsiknya dari luar. Yang paling kuat itu tentu motivasi intrinsik, apalagi didukung dengan motivasi ekstrinsik. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi pasti kebutuhannya lain-lain. Pertama, bertahan hidup. Kita semua pasti pengen bertahan hidup. Ya kan Bapak Ibu? Sepi aja nih. Selamat pagi. Iya, ini stimulus respon nih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Itu kita membuka sudut pandang lain. Oh, iya, ini baru sadar. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama
semua kita tentu ingin bertahan hidup untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau kita datang di MGMP tapi nggak disapa sama ketua pasti males. Dah aku datang MGMP baru datang nggak ada yang nyapa-nyapa, nggak diterima, ngapain datang lagi gitu kan, ibaratnya pasti ada kebutuhan kita. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan ya kita bebas melakukan apa saja meskipun ada aturan dan etikanya. Kemudian kesenangan, ya kesenangan ini semuanya Pak John kesenangan voli, Pak Faisal kesenangannya renang, Kak Riri takraw, jalan-jalan, nyanyi ya kan, Pak Tri ya kan, Pak Tri nyanyi. Ya sih semuanya punya kesenangan yang berbeda. Dan yang terakhir penguasaan. Penguasaan. Nah ini Bapak Ibu pasti di dalam diri Bapak Ibu memiliki kebutuhan penguasaan. Salah satu contohnya adalah kita sebagai guru, tentu siswa tuh ingin kita dulu sama kita, yaitu adalah kebutuhan penguasaan. Oke, nah ini keterangannya. Sudah tidak tapi nggak apa-apa lah. Lanjut dulu. Posisi kontrol restitusi. Nah ini tadi yang mau saya sampaikan, segitiga restitusi, posisi kontrol. Nah Bapak Ibu coba dibaca ini. Yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum. Penghukum itu berarti kita selalu tegas memberi. Terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh ya ditulis. Bapak Ibu lebih sering menggunakan posisi kontrol mana dalam mengajar. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi kita itu tegas memberikan hukuman verbal maupun non verbal. Verbal itu ngomel ya, ngomong gitu kepada siswa yang bersalah dan selalu meninggalkan bekas atau rasa sakit fisik pada mereka. Nah yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi kita ngomong gara-gara kamu nih kayak gitu. Jadi siswa tuh merasa bersalah dengan omongan atau sikap guru. Yang ketiga sebagai teman. Posisi sebagai teman, guru selalu berbicara dengan siswa yang bersalah dengan nada bersahabat untuk menasihatinya. Namun hal ini dapat membuat siswa lebih santai dengan menganggap kita sebagai temannya. Jadi seolah teman. Yang keempat, pemantau. Nah ini pemantau. Posisi kontrol pemantau itu sebagai guru melakukan disiplin positif sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan beda dengan hukuman yang sudah kita obrolin di depan. Dengan tata tertib. Nah yang kelima itu manajer. Posisi tertinggi kita sebagai guru adalah manajer, yang mana kita membuat siswa merasa kembali kepada keyakinan yang disepakati sebelumnya. Nah silakan Bapak Ibu dituliskan. Kalau nggak punya pena boleh pinjam sebelahnya. Nanti pena akan dibagikan oleh Pak Robi kalau udah lulus CBP ya. Silakan Bapak Ibu, macet Bu. Oh ya, oke. Silakan dituliskan sebentar. Boleh, kita merdeka, pena merah biru itu hanyalah sebuah warna. Tulisnya apa? Ya, tulis saja. Yang merasa sesuai cocok dengan diri sendiri mana yang yang sudah boleh cetek ya, nggak boleh cetek. Pak Faisal, Pak Faisal, udah. Udah. Aku selesai ya Pak. Boleh. Kita Bapak bawa Ibu ke sebelah sini ke di sini sekolah. silakan. Apa nama? Satu aja pilih Bu. Satu aja Pak, biar lebih cenderung. Ya Pak. Nanti saya minta satu atau dua untuk menyampaikan kenapa Bapak Ibu merasa begitu. Oke, sini saya bantu Pak. Oke. Boleh Bapak Ibu tempelkan di tembok ini penanggung jawabnya Pak Robi. Jadi kalau dimarahin kan saya Pak Robi. Silakan Bapak Ibu dibawa ke. Mana yang kita cenderung melakukannya dengan anak di sekolah? Kontrol. Nah, nanti cenderung. Silakan. Posisi kontrol Bapak Ibu di mana sih sekarang? Idealnya memang di manajer Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah di posisi antara 3, 4, 5. Pilih dia dulu. Ya silakan di sekali jalan lah. Biar nampak orang. Nah, itu lagi. Oh enggak udah. Ini memang enggak terlalu hebat apa-apa. Biar ini. Oke, silakan Bapak Ibu ditempelkan ke depan. Iya, ditempelkan ke depan ya Bapak Ibu. Sambil kita kan nggak boleh duduk lama-lama nih. Nah, ada saatnya kita berdiri. Alasan ini saya. Biar jangan lebar banget. Polisi. Oke, tempel. Terima kasih.
Gue itu masjid itu. Ya, aduh. Nanti mantap. Nah. Ya. Boleh di Bapak Ibu boleh di tembok sana juga ya. Juara apa kita? Ya. Ijal kan ijal lu. Thank you. Kebutuhan. Pilih. Kumpul Jo. Gak ada. Mana? Kita muda. Iya, kita dari mana? Yang mana pilih? Harus di apa? Terus kan? Oke, masih ada Bapak Ibu yang belum nempel? Sudah semua ya? Saya melihat Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Ini adalah saya dari jauh nih memandang ini 3 deh. Posisi kontrol nomor 3 yaitu sebagai teman ini Pak Debi Aliansyah. Pak ini, sorry. Pak Debi Aliansyah sebagai pemantau. Mana Pak Debi? Silakan Pak, boleh bercerita Pak. Ceritakan sebuah kasus, kemudian apa yang Bapak lakukan? Ini. Kita pakai ikan suaranya dan bisa. Terima kasih, silakan Pak Debi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMP Telafik. Dan tadi saya ngambil nomor 4 karena di sekolah saya guru jadi keteladanan. Jadi kami memantau siswa harus mengikut tata tertib sekolah. Jadi di situ kita bisa memantau siswa. Gitu. Oke, ada salah satu contoh kasus Pak, misalnya di olahraga mungkin kita karena di olahraga ya, atau Bapak kesiswaan, kurikulum dan lain sebagainya, silakan. Boleh salah satu kasus lah. Kasusnya ya. Nah kok contohnya gimana Pak kalau mantau? Kalau mantau kita di daerah Senayan tuh banyak kejadian. Oke. Nah itu kita mantau siswa tuh terus kita panggil bawa lagi ke sekolah. Itu dia. Begitu Bapak Ibu, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Debi, Masya Allah luar biasa. Ya benar ya, contoh dari Pak Debi benar kita memantau. Jadi sudah ada tata tertib. Kalau sekarang diganti jadi kesepakatan atau keyakinan. Nah ini kan karena masih lama ya Pak ya, tata tertib dulu harus ada. Jadi mau nggak mau. Tapi memantau itu adalah ya kita melihat bagaimana siswa mana yang siswa yang salah. Kemudian ini loh peraturannya seperti ini loh tata tertibnya seperti ini. Bahkan memantau yang di luar jangan sampai menjual rokok gitu Pak ya. Nah itu memantau. Oke, kita coba yang nomor 3 ya sebagai teman. Pak Tri, silakan Pak Tri. Aku nggak tahu pasti ya. Pak Tri 3. Berarti kita sefrekuensi. Iya. Silakan Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMP 10 Negeri Pekanbaru. Perkenalkan, saya memilih nomor 3 karena di nomor 3 itu kayaknya guru dianggap sebagai siswa dianggap sebagai teman. Saya pernah punya kasus. Anaknya malas olahraga, anaknya selalu telat. Sementara semua sudah memahaminya. Saya nggak malah, saya dekati. Ternyata anak kita dibantu orang tua. Terus seadanya bantu orang. Jadi sebelum berangkat sekolah itu dia menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga anaknya terlambat. Selalu terlambat. Setelah kita adakan pendekatan, kita ngobrol baik. Akhirnya kita tahu. Dan kita beritahu ke semua kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan memaklumi. Alhamdulillah sekarang anak ini belajar. Masya Allah. Terima kasih Pak Tri, tahu ya. Pak Tri nomor 3, beliau nomor 3 sebagai teman. Memang ya rata-rata ini Bapak Ibu sebagai teman. Karena olahraga pasti banyak banget yang bisa berteman dengan anak-anak ya. Contoh yang luar biasa Pak Tri itu tadi yang dikatakan dengan sudut pandangnya diluaskan. Jadi tidak hanya oh bersalah, tidak hanya oh kamu terlambat hukum. Kita tanya dulu kamu terlambat karena apa ya Pak Tri ya. Ternyata dia udah bekerja keras, belum tentu kalau kita di posisi anak itu kita masih mau sekolah gitu kan. Kalau ada yang puasa jangan lupa. Oh yang puasa Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita lanjut ke keyakinan keras. Keyakinan keras berbeda dengan kesepakatan atau konsekuensi, yang dimana dalam keyakinan terdapat nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Dengan keyakinan di dalam kelas yang ada, maka akan timbul motivasi instruksi siswa untuk melakukan nilai positif di dalamnya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita sudah yakin hal-hal positif yang akan kita lakukan. Oke, segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Ini kita berperan sebagai guru BK. Guru BK kalau di zaman saya. Jangan masuk. Assalamualaikum, 8 juta. Kalau zaman dulu guru BKBP itu hanya untuk anak bermasalah. Itu mindset yang keliru. Nah, sekarang kita pun guru olahraga pun bisa jadi guru BK dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, yang pertama itu harus menanyakan apa dulu Pak? Validasi tindakan yang salah. Pertama validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya misalnya nih kasus nih ada siswa yang terlambat seperti Pak Tri tadi. Ini udah Pak Tri sudah melakukan segitiga restitusi. Pertanyaan malah validasi tindakan yang salah. Nah, benar kamu tadi terlambat sekolah. Benar Pak. Nanya dengan baik. Kemudian kita stabilkan identitas. Oh oke. Andai kata kita memang nggak pernah terlambat juga, oh, oke itu hal yang wajar. Terlambat kan manusiawi juga, atau ada yang lupa manusiawi juga. Itu kita menstabilkan identitas bahwa kita tuh merasakan apa yang dia rasakan. Ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah kemarin kita kesepakatan atau keyakinannya gimana ya? Datang tepat waktu Bu, atau misalnya harusnya saya menggunakan sepatu warna hitam. Oke, kamu tahu ya apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu keyakinan. Step berikutnya, Bapak Ibu memancing anak itu. Nah, menurut kamu kedepannya bagaimana ya agar hal ini tidak terulang lagi? Maka anak itu akan bilang, oh iya Bu, saya terlambat karena tadi malam nonton. Nanti besok saya kalau mau nonton jangan sampai lewat jam 9 karena saya terlambat. Oh iya Bu, saya tuh buru-buru sepatunya nggak nampak karena nggak nyalain lampu. Jadinya sepatunya dipakai yang warna putih deh. Oke, berarti kamu sudah ada solusi ya. Nah, kalau sudah ada solusi, Ibu maafkan sekarang kamu kembali ke kelas. Nah, model seperti itu segitiga restitusi. Jadi kita menyadarkan bahwa dia sadar bahwa itu kesalahan dan meyakinkan lagi apa yang sudah menjadi keyakinan. Begitu Bapak Ibu, bisa dimengerti ya? Bisa dong, Mas. Lanjut Pak. Ini sudah saya jelaskan. Menstabilkan identitas yaitu menenangkan anak yang ada dalam masalah. Kemudian validasi, menanyakan kesalahan, menanyakan keyakinan. Oh iya, tadi saya nggak urut ya. Saya tadi validasi tindakan dulu. Jadi segitiga restitusi ini boleh diacak. Boleh dari menstabilkan identitas dulu, boleh dari validasi, boleh menanyakan keyakinan. Contoh, nah hari ini seharusnya kamu pakai sepatu apa ya? Nah itu kan menanyakan keyakinan. Hitam Bu, kamu pakai apa ya? Apa yang menyebabkan kamu pakai sepatu putih? Validasi tindakan karena bla 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 bla. Jadi ini bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Tapi konsepnya adalah sama, kita menanyakan
dengan kondisi siswa dan kita ada berempati dengan kondisi siswa tersebut. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya. Untuk terakhir saya izin kita breaking sebentar. Kata kuncinya adalah huruf terakhir. Huruf terakhir. Huruf terakhir. Kita dengan tema olahraga. Nanti tolong dilanjut ya. Tema olahraga, sepak bola. Nah, gitu. Huruf terakhir A, bola gitu. Apa coba? Ya apa? Olahraga apa? Oh gitu. Angkat. Ya. Oke ya. Sepak bola. Angkat. Nanti R-nya? Renang. G-nya? Bulan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Ini agak ngeblank dikit ya, yang ngeblank nanti kita tanya-tanya apa sih gitu kan. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Saya di sini sekedar sharing dan kita saling mengingatkan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu yang saya sampaikan tadi adalah patokan kita sebagai guru yang benar-benar guru dan bisa ditiru oleh siswa, bisa diteladani oleh siswa, dan kita mempunyai value bahwa guru ini seperti ini, guru ini seperti ini, dan kita semua menjadi pokok. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya, Burung Irian, Burung Jendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Keyakinan kelasmu apa? Keyakinan datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, rapi dalam berpakaian. Nah, terserah kalian apa? Menghargai orang lain. Boleh. Silakan ditempel. Langsung aja ditempel. Kalau sudah langsung ditempel, nggak usah nunggu lama. Silakan. Ya. Yuk, ini Ratu Sabrina sudah. Yang lainnya ditunggu ya. Kalau di dalam kelas, waktu olahraga maupun kita dalam kelas boleh minum ya, boleh minum tapi tidak untuk makan. Kecuali ada hal terdesak, misalnya memang sakit lambung atau sakit perut itu yang harus makan boleh. Oke, yang lainnya silakan menyusul. Sementara sudah ada 2 cewek, dirapiin ya sayang ya. Oke, silakan.
semuanya? Ada yang belum? Silakan disampaikan. Ya. Oke, terima kasih yang sudah membuat keyakinan kelas. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 cewek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 cowok. 13 sama 13 berapa? 26. Loh, kok baru 26? Ada yang belum? Oh ya 27 berarti. 27 memang? Kurang ini berarti. Ada yang belum? Oh ya oke. Ada yang belum? Silakan. Oke, kita baca ya satu-satu ya, coba ya kita rumuskan. Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kalian yakini, kalian percaya, yakini, dipahami betul dengan penuh kesadaran kalian akan melakukan hal ini. Begitu ya? Benar? Nggak yakin? Benar? Nah, gitu dong. Oke, kita ambil satu contoh. Fauzan Asmi mana? Oke, Fauzan Asmi keyakinan kelas adalah datang tepat waktu. Artinya kamu secara sadar, penuh kesadaran akan datang ke sekolah tepat waktu. Bukan karena ada hukuman, bukan karena ada hadiah, tapi memang kamu sadar bahwa aku datang tepat waktu ke sekolah itu adalah kebutuhanku. Bisa dipahami? Oke, itu disiplin positif. Yang kedua kita lihat ya, berpakaian rapi. Nah, kayak coba berdiri. Nah, lihat ya pakaiannya, oke, menggunakan kaos, kemudian training, rambutnya juga sudah pas 2 cm sesuai aturan sekolah, itu berpakaian rapi. Dia yakin bahwa berpakaian rapi adalah disiplin positif dari dia sendiri. Bisa dipahami? Nah, oke, berarti kamu sudah pas. Nah, ini terakhir, mendengarkan guru saat pada saat menjelaskan pelajaran. Nah, apakah dia ngomong sendiri? Ngobrol sama temennya enggak? Berarti dia sudah benar keyakinan kelasnya ini 100 kalau dinilai. Kalau dinilai, tapi kalau nggak dinilai, dia akan tetap seperti itu, benar ya? Jadi dia melakukan sesuatu, tetap mendengarkan guru itu yakin bahwa ketika ada orang ngomong di depan, saya harus mendengar, bukan ngobrol. Ketika nanti disuruh diskusi, baru berdiskusi. Nah, ini salah satu contoh disiplin positif. Oke, kita coba ambil contoh yang cewek. Oke, saya coba yang mana ya? Nih, Rahmi Gustina. Mana dia? Oke, Rahmi. Rahmi di situ menuliskan mengerjakan tugas guru tepat waktu. Ini belum ada tugas kita nih, iya kan? Saya jarang kasih tugas. Paling tugasnya 1 semester sekali atau 2 kali aja. Jarang banget. Jadi usahakan memang betul tepat waktu. Karena tugas tepat waktu itu bukan karena gurunya akan menghukum, bukan karena akan dapat nilai lebih tinggi, tidak. Tetapi memang yang namanya tugas, walaupun harus dinilai, memang benar dinilai, tapi bukan karena dia takut ada hukuman atau ada hadiah. Jadi itu mengerjakan tugas karena kewajiban sebagai siapa? Siswa, sebagai pembelajar. Nah, itu disiplin positif. Jadi sadar akan kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, menghargai orang lain yang berpendapat. Nah, andai kata kamu nanti berpendapat, Bu, nggak usah olahraga di lapangan belakang, kita lapangan sini aja, karena yang di belakang Bu sudah banyak orang. Nah, kita hargai dulu pendapatnya, bukan berarti menerima. Paham ya ini ya? Menghargai bukan berarti menerima, tapi kita hargai pendapatnya. Benar salah, kalian harus berani ngomong. Oke? Karena namanya kesalahan itu wajar, biasa. Yang penting kita mau memperbaiki. Dan satu lagi, bagi saya disiplin positif yang harus kalian tanamkan adalah kejujuran, tanggung jawab, dan sportivitas. 3 ini aja. Jujuran, 1 jujur. Misalnya saya tanya, kamu terlambat kenapa? Tadi antri Bu di WC, padahal enggak, padahal dia ke kantin. Kamu jujur aja, Bu, saya mohon maaf Bu, saya tadi ke kantin, lapar kali jam istirahat, saya tadi dipanggil wali kelas, nggak sempet jajan, maka saya ke kantin, sehingga saya terlambat. Jujur, nggak apa-apa. Nah, nanti ketika kamu jujur, oh oke, nggak masalah, besok lagi jangan seperti itu, gitu aja. Jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, contoh misalnya Said mana Said? Said ya, Said main bola sepak, nggak sengaja kena kaca.
pas main bola rame-rame, kita nggak tahu kalau itu pelakunya adalah Said. Yang pertama jujur berarti ya, dia harus jujur. Yang kedua bertanggung jawab. Said, bukan saya, teman-temannya juga menutupi. Nggak tahu bu, padahal tahu. Itu yang tidak diperbolehkan. Kita harus berani bertanggung. Sekali lagi, salah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan disengaja. Atau kalau disengaja, kalian harus insaf. Saya bu, tadi bu nggak sengaja karena bolanya terlalu keras saya tendang, saya tidak sengaja. Maka tanggung jawabmu seperti apa? Ya kamu mikir seperti apa tanggung jawabmu kira-kira. Oh ya mungkin saya akan bilang ke orang tua bahwa saya melakukan kesalahan. Kaca ini mungkin bisa diganti dengan yang baru. Kan bertanggung jawab. Nah itu penting. Jadi salah nggak apa-apa, tapi tanggung jawab. Yang ketiga sportivitas. Sportivitas itu ada dua macam. Satu, bangga jika menang dan rela hati ketika menerima kekalahan. Menghargai kehebatan orang lain dan menyadari kesalahan sendiri. Oh itu ya. Jadi ketika nanti permainan, kita sering banyak permainan nih, ya kan? Satu lagi menghargai wasit nanti. Wasit bilang gol, ya kamu jangan oh enggak gol itu udah hand. Kan wasit melihat. Jadi kita menghargai. Sportif. Biarkan terus bekerja. Ya, misalnya kalau dia memang pinter di taekwondo, misalnya prestasi-prestasi, di-share sama wali kelas, kamu bilang, ih sombong banget. Ya memang sombong dong, dia punya prestasi. Ya kan? Sportif, menghargai, mengakui bahwa dia hebat di taekwondo. Kamu dong tunjukkan di karate misalnya, tunjukkan di sepak bola. Nah itu sportivitas. Bisa dipahami ya? Oke, jadi sudah mengerti nih budaya positif itu apa? Apa budaya positif? Berarti sesuatu yang dilakukan atas ke apa? Apa coba? Siapa yang berani yuk? Salah nggak apa? Nanti dibenerin. Oke, silakan. Oke, betul sekali. Hal yang dimulai dari diri sendiri. Ada tambahan lain? Satu lagi yuk, silakan. Boleh ditambahkan. Ada yang lain? Selain dari diri sendiri tidak apa? Tidak mengharapkan imbalan dan tidak takut akan kesalahan atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif adalah pembiasaan diri yang dilakukan oleh diri sendiri dengan penuh kesadaran bahwa dia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk kebaikannya sendiri, bukan karena hukuman dan bukan karena imbalan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan untuk disiplin positif. Setelah itu kita sekarang perkenalan. Oke, terima kasih. Nana, tadi lagi belajar apa? Belajar matematika. Oh, kayak maaf ya ibu panggil sebentar ya. Tahu nggak Nana ibu panggil kenapa? Mungkin karena saya terlambat. Oh, tadi pagi terlambat ya? Berapa menit tadi terlambatnya? 10 menit. 10 menit. Nana terlambat. Nana tahu ya kesepakatan kelas kita. Kira-kira apa? Datang tepat waktu ya. Tapi Nana terlambat. Apa yang menyebabkan Nana terlambat? Saya tadi bangun kesiangan, Mbak. Kesiangan. Biasanya Nana bangun jam berapa? Jam 5 udah bangun, tapi tadi jam 6 kurang. Oh gitu. Apa yang menyebabkan Nana kesiangan? Kemarin saya main HP, Bu. Kemalaman. Oh, kemalaman. Ada. Oke. Itu hal yang wajar sih ya, mungkin seumuran Nana masih suka main HP hingga larut malam, kemudian hilaf gitu sampai tidurnya kesiangan gitu. Nah kira-kira kalau bangun kesiangan itu apa ya solusinya biar nggak kesiangan? Mungkin saya lebih baik nyetel alarm sih, Bu. Buat alarm, oke benar. Terus Saya juga harus tahu gitu kalau besok pagi itu datangnya ke sekolah, ya, iya. Berarti tidurnya harus teratur, Oke. lebih cepat lagi. Oke, jadi Nana sudah tahu ya, ini kesalahan Nana adalah datang terlambat. Kesepakatan kelas kita kan tepat waktu nih, jadi Nana harus bisa memanajemen waktunya biar bisa terlambat lagi. Terus gimana konsekuensinya kalau terlambat Nana? Ya saya tahu saya salah dan saya janji tidak akan mengulangi kembali.
Dan kita punya peraturan sekolah, Nana. Apakah Nana menerima itu? Menerima ya. Jadi Nana menjadi tidak mengulang lagi dan Jadi akan lebih disiplin lagi Oke. depannya. Kemudian Nana menerima ya konsekuensi yang harus Nana terima karena terlambat. Oke gitu Nana ya. Minggu depan, besok lagi jangan sampai terlambat. Oke, Nana boleh kembali ke kelas. Silakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Iya, gimana sih Pak? Jadi selalu Salah. Oh, kita ada kesalahan. Apa tuh? Nggak bawa kartu. Oh, jadi tadi di depan dihalangi ya, karena nggak pakai kartu. Kenapa kita nggak bawa kartu? Buru-buru datang sekolahnya. Kok bisa buru-buru? Terus? Oh, tapi kita nggak telat ya. Kacunya berarti Pak Afifah kalau buru-buru gitu ada yang ketinggalan, ya kan? Gimana caranya coba biar nggak ketinggalan barang-barangnya? mungkin saya bisa kacunya kalau ada lain di atas. Oke, berarti biar nggak buru-buru lagi, besok lagi malamnya disiapkan dulu, benar? Nah, menyiapkan dulu. Lupa itu hal yang wajar ya, mungkin kita lupa itu wajar. Tapi ya kita sebagai manusia berusaha letakkan semua alat-alatnya itu di atas tas seragamnya. Jadi kan kita nggak buru-buru lagi, semua terletak. Terus gimana Viva? Kalau udah nggak bawa kacu dulu? Panggil orang tua. Oh gitu. Jadi Viva kesini menemui ibu minta tolong untuk telepon orang tua, untuk hubungi orang tuanya, ngantarkan kacunya. Rumah Viva dekat? Dekat ya, oke. Nanti setelah ini ibu panggilkan orang tua Viva, antarkan kacu biar lengkap peralatan Afifah. Terus kira-kira apa yang harus Afifah buat konsekuensinya kalau nggak pakai kacu? Sesuai dengan kesepakatan kita. Kesepakatannya kemarin gimana? Gunakan seragam lengkap beserta atributnya. Sekarang Afifah salah satu atribut tidak dipakai. Nah, apa tuh konsekuensinya kemarin? Apa lupa? Oke, konsekuensinya Afifah tidak menggunakan dulu tapi baru ke kelas. Ya, konsekuensinya dicatat aja. Ini baru 1 kali. Nanti ketiga kali Afifah akan dapat panggilan dari orang tua. Artinya Afifah tidur berkali-kali tapi baru sekali ini tidak apa-apa. Setelah ini Afifah boleh ke kelas. Ibu akan telepon dengan orang tua Afifah. Nanti kalau sudah datang kacunya, ibu panggil Afifah lagi. Oke? Bisa tidak diulangi? Gimana konsekuensinya? Tidak? Afifah tidak akan? Oke, tidak akan mengulangi ketinggalan. Boleh Afifah ke kelas ya? Ya. Hai Nana, gimana tadi perasaannya setelah kita mempraktikkan segitiga restitusi? Di situ Nana seolah-olah terlambat ke sekolah dengan alasan bangunnya ke siang. Gimana perasaan Nana ketika praktik tadi? Perasaan saya sangat terkesan sih Bu ya, karena menurut saya pribadi segitiga restitusi itu sangat berguna untuk siswa-siswi di sekolahan, karena dengan itu dapat membantu siswa menyadari kesalahannya sendiri dan dengan kesadaran, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sudah dilakukan itu, karena guru-guru tidak memarahi dengan cara kasar, dengan cara lembut. Jadi itu dapat membantu siswa dalam tidak gugup dalam menyadari kesalahannya. Oke, terima kasih Nana. Tunggu. Hai Viva, gimana tadi perasaannya setelah mempraktikkan segitiga restitusi di mana Afifah ketinggalan kacu ya, lupa membawa kacu. Gimana tadi perasaannya? Awalnya saya takut sama diganggu, dan saya pikirnya bakal dimarahi, Ya. gimana gitu. Ternyata dengan adanya segitiga diskusi ini, ternyata ada pemahaman itu, dan bisa membuat siswa itu tidak mengulangi kesalahannya lagi secara tidak
terpaksa atau dari kesadaran sendiri. Saya tuh berguna sih Bu untuk siswa sekolahan. Jadi bisa saya dari dia tuh kayak menghindari kesalahan itu terus dalam keuangan. Oke, terima kasih. Berarti praktik tadi bagus ya, terkesan ya. Oke, terima kasih Viva. Setelah memahami apa yang setelah disampaikan oleh Bu Pamula dan melihat langsung apa yang telah dilakukan Bu Pamula dalam membuat keyakinan kelas, saya yakin dan percaya bahwa siswa-siswa pasti mentaati apa yang telah dibuatnya sebagai keyakinan kelas, ya kan? Dan merupakan inspirasi bagi saya secara pribadi, dan insya Allah saya akan membuat keyakinan kelas supaya kelas-kelas saya juga tertib, teratur, itu berdasar keyakinan kelas yang telah mereka buat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah ya, setelah saya melihat UPAM menerapkan budaya positif di kelas, salah satunya dari kesepakatan kelas, ini sangat menarik sekali ya. Saya melihat anak-anak antusias sekali waktu memberi pendapatnya, kesepakatan apa yang baik diterapkan di dalam kelasnya. Begitu antusias sekali mereka memberikan pendapatnya dengan menempel sticky note yang isi dari kesepakatan itu dari pikiran mereka sendiri. Setelah itu, setelah sticky note itu ditempel di kartun, saya lihat Bu Pam bersama anak-anak mengambil sebuah kesimpulan kira-kira mana yang kesepakatan yang bisa diterapkan di dalam kelas. Ini sangat menarik sekali, dan saya lihat kesepakatan itu memang konsisten kita, atau gini memang harus diterapkanlah di kelas sehingga budaya positif itu bisa diciptakan di dalam kelas. Dan ini sudah saya lihat bukan sangat luar biasa dengan anak-anak, dan anak juga merespon positif. Mantap. Terima kasih. Setelah melihat pemahaman yang diberikan oleh Bu Pam dan bagaimana aksi nyata yang telah dilakukan di kelas, saya melihat bahwa siswa-siswi di dalam kelas itu sangat antusias sekali. Mereka berani mengungkapkan pendapat mereka, kemudian juga memberikan tanggung jawab kepada siswa-siswi untuk bisa melaksanakan kesepakatan yang mereka sepakati bersama. Jadi saya melihat bahwa aksi nyata yang telah dilakukan itu sangat membuat anak mandiri untuk mengungkapkan pendapatnya. Demikian. Terima kasih.